Itulah masyarakat Indonesia membangun untuk mewujudkan kerja utama, membangun etos kerja, ekonomi, sosial, budaya, acara selanjutnya majelis taklim Pradakaya kepada Bapak Budi Bapak Sutomo Budi Tersebut. Bisa Pak, ya? Bisa. Alhamdulillah, makasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki wa tu'til man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyatikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar, wa tulijul nahara fi laili, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Subhanallahul adzim. Bapak Ibu, Pak pengurus dan generasi muda yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan agenda rutin untuk mengawali perjalanan kita pada bulan yang akan kita lalui ini dan sedang kita lalui ini November 2023, sekaligus kita sama-sama memanjatkan syukur yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia pada kita berupa nikmat iman, Islam, kesejahteraan, kebahagiaan buat kita semua, sehingga senantiasa kita diberikan suatu semangat yang tidak pernah padam untuk terus mengkawal program pembangunan dan peradaban untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Ya. Suatu cita-cita yang tentu sangat mulia sekali buat kita, karena ini adalah satu amanah yang tentu tidak ringan dan membutuhkan vitalitas yang betul-betul luar biasa untuk bisa terus mengkawal. Ya, senantiasa mari kita terus menguatkan daripada visi kita, ya, yang harus kita tanamkan dalam sanubari ini. Kemudian dari visi kita yang luas itu tentu terus kita menanamkan satu value yang harus kita pupuk gitu ya, harus kita jaga betul-betul sehingga vitalitas kita nggak ada matinya gitu ya, karena panjang memang cita-cita ini cita-cita yang besar gitu ya, hanya bisa diikuti oleh kita yang punya pemikiran yang merdeka, ilmu yang merdeka. Oleh karenanya tadi kita senantiasa nggak boleh padam untuk terus menyanyikan Indonesia Raya 3 stansa,
Indonesia tanah air, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah yang suci gitu ya. Ya, semuanya nggak lepas dari itu. Merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Kemudian di masyarakat Indonesia membangun juga seperti itu. Itu adalah landasan operasional kita, di mana kita membangun ke depan, terus membangun satu etos kerja, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Sehingga partisipasi kita untuk terus menata perjalanan ini dengan rapih gitu ya, bukan dengan emosional, tetapi memang betul-betul merancang satu program besar itu harus terus tertata dengan baik. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ini mengalami degradasi mentalitas atau degradasi vitalitas juga karena mengharapkan sesuatu yang instan. Itu sudah berkali-kali terjadi. Karena bekerja membangun sistem itu tentu membutuhkan kerjasama tim yang baik. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri-sendiri, hebat sendiri-sendiri, ya tentu mungkin secara hitungan waktu mungkin dikata bolehlah lebih cepat gitu ya. Tetapi pekerjaan itu akan diulang lagi dan membutuhkan energi yang sangat banyak. Dan pekerjaannya pun hanya dapat mencapai hal-hal yang sekuat daripada kekuatan pribadi itu. Kita gampang lah gambarin kayak gitu ya. Kalau orang kampung dulu, ya kan, itu berlomba untuk mendapatkan air minum itu dengan membuat sumur-sumur, ya kan, sendiri-sendiri gitu ya. Gambarnya seperti itu. Jadi berlomba membuat sumur sendiri. Jadi ngebur, gitu kan. Kalau mau kalah, ngebur gue jerung. Kalau kesaingan, misalnya asa, sebenarnya ngebor gue jerung, main. Sesuk kene 20 meter, sesuk kene 30 meter. Terus sesuk jeruk kene 40 meter. Sesuai metu banyu gasnya marah-marah. Kobong dhewe gitu ya. Itu orang mesin menghasilkan. Cara berpikir seperti itu tentu cara berpikir menggunakan emosional. Sementara yang kita butuhkan itu rasionalitas. Jadi kalau setelah kita spiritualitas tanpa batas, orientasi spiritualitas tanpa batas itu sering kita sampaikan, yakni berpikir tentang bagaimana memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi umat. Jadi orang menang-menangan, orang pinter-pinteran, orang kuat-kuatan, tapi bagaimana kita berpikir itu caranya sejahtera bersama. Nah itu butuh waktu dan butuh proses gitu ya. Kalau berpikir cerdas, maka kita melihat cara sistem yang sekarang ini gitu ya. Teori itu kan sering banget disampaikan dari dulu, tapi memang prakteknya susah. Ayo bareng-bareng beli peralonnya disambung-sambung, titiknya satu aja. Jadi semua mata air terfokus pada satu sumber. Kemudian air itu diangkat ke atas, gitu ya, setinggi-tingginya. Kemudian disalurkan secara merata. Nah itu nggak ada yang namanya kekurangan air. Hari ini, ya ada yang kekurangan air. Kalau tipe yang kemarin sudah pasti kentean banyu, kurang mesin. Coba ya, ini kesadaran hidup bersama yang sulit. Kalau hanya belajar hidup itu tentu semuanya sudah bisa. Jadi ketika kita sudah mampu untuk bagaimana cara belajar hidup itu ya, kemudian kita menyadari harus membangun kehidupan bersama. Ya, itu. Jadi
Jadi bukan kita di dalam kebersamaan itu dengan sifat bagaimana kita mengambil dari kebersamaan, tapi bagaimana kita memberikan kepada satu kebersamaan itu. Apa yang kita miliki ya berikan gitu ya. Jadi feedback daripada itu semua nanti juga kembali kepada citra diri seseorang, supaya bagaimana suatu citra itu dibangun itu dengan sendirinya, automatically, karena lingkungan akan membaca gitu. Jadi setiap kemuliaan memang dibangun dari satu kontribusi, dan satu kontribusi itu harus betul-betul dilandasi satu etikat yang betul-betul murni ataupun yang suci ya. Oke Bapak Ibu, adik-adik, ini pembelajaran bagi kita bagaimana merancang suatu sistem ke depan. Karena cita-cita kita bukan berhenti pada SP Flash yang dibantul, tetapi bagaimana apa yang menjadi harapan pimpinan-pimpinan yang memiliki cita-cita yang sedemikian mulia, sedemikian luhur itu kita bisa realisasikan. Karena yang namanya pimpinan memberikan arah. Siapa yang merealisasikan? Itu adalah kita semua yang menjadi kaki tangan ya. Jadi satu kehendak yang begitu mulia tentu harus ditangkap oleh dengan satu pemikiran yang betul-betul luas gitu ya, sehingga kita bukan lagi mendeskripsikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita gitu ya. Jadi bukan ngomong terus kita minta ngomong, kita harus mampu merealisasikan. Oleh karenanya yang kita pelajari hari ini adalah modal kita hari ini ke depan untuk menebarkan satu semangat Indonesia membangun. Jadi masyarakat Indonesia membangun. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah ilmu yang akan kita transmisikan ke masyarakat. Kemudian kita menjadi para koordinator, para pemimpin, para penggerak yang insya Allah nanti setelah MTPR ini kita akan fokus mendata SMK, kemudian di print, kita mengundang akademisi untuk join us dengan satu strategi, ditugaskan di tempat-tempat ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang daftar banyak gimana Pak? Kalau ini semua SMK pengen praktek kita semua nih, oh bagus, gak ada bisa nakal kita. Makanya kami harapkan nanti di November akhir ini sudah mendapatkan jawaban dari masing-masing sekolah itu berapa persen gitu. Ya Pak Wakiti, Tuan Proko, ayo mana aja yang mau ditarget, nanti di print semua sini datanya. Ya kalau sudah ketahuan kepala sekolahnya boleh langsung diketik, kalau belum dikosongin aja dulu, nanti ditulis di belakangan sana nama kepala sekolahnya siapa. Silaturahim ke sana, silaturahim itu, karena itu akan menjadi partner kita seterusnya. Bukan tahun ini, kalau tahun ini jalan, tahun depan jalan gitu kan. Bukan hanya satu bidang ini gitu. Bukan tidak mungkin nanti semua kebutuhan dari sekolah itu Bapak Ibu yang akan penuhi gitu, dengan satu kerjasama. Kan kebutuhan sekolah banyak sekali kan. Ada ATK, ada tas pun, ada apa gitu. Seragam sekolah, seragam pramuka, Tongkat pramuka, sepatu, semuanya butuh kebutuhan. Apa Pak Wim? Kapura pramuka. Ayo silaturahim besok datengin. Jangan ada pikiran saya mau ketemu kepala sekolah aja malu takut. Pejuang, entrepreneur. Hasta Subrata yang pertama Pak Hidayat. Seorang entrepreneur harus berdisiplin. Ya, disiplin itu artinya apa yang jadi program kita berangkat aja. Kalau udah berangkat itu seperti berwani, bertakun, berisin, dibogari, sepuluh engkol. Sing dadi wani, sing ngerti jadi kendel,
Ini anak-anak yang baru belajar hidup, menghadapi hidup, ketemu orang aja malu isin. Mahasiswa malu isin tapi jangankan mahasiswa, yang anaknya wis telu isin-isin. Padahal wis ora duwe isin loh. Buktinya wis duwe anak. Kok isin-isin? Kalian Bu Silma, saya malu juga ke kepala sekolah gledek. Wes kaya surat aja, Pak Khair, nanti daerah Bu Silma mana Bantul, wes Bantul Bu Silma semua. Nah, menunggu cara yang terbenar itu. Pokoknya sudah belak menggon, ya kan? Karena kalau disiplin sudah pasti berani. Seorang entrepreneur harus berani. Ya nek mau Pak Mul tim sendiri tahu bengi nek meng 20 SMK sedino rampung gitu ya. Tapi kan enggak itu. Kita ini mendidik supaya Bapak Ibu juga bisa menjadi orang-orang yang biasa menghadapi orang. Jadi keterampilan selanjutnya kan memang keterampilan manajerial ya. Secara online saya pikir Bapak Ibu udah hebat. Dari apapun, dari VPS, dari optimasi, dari background semuanya ada dua deh untuk menjadi top one itu. Di backing dengan backing pusat gitu kan. Itu ilmu apa ya? Orang mungkin tak ngomong pokoknya so saya kok makin turun tak kok kayak mesti ilmunya metu orang mungkin lama tuh mesti gurunya malu mikir ya dia cara deh isin kayak saja lah Wira sukses isin ini gunanya guru jadi udah menghemat berapa banyak energi kita kalau kita memiliki seorang mentor toh. Jadi ini yang kita akan lakukan besok ya, artinya kekuatan yang sedikit ini sebentar lagi akan mengalahkan kekuatan yang sangat banyak. Kenapa? Karena tadi sistem. Maka kemarin diingatkan dalam pembelajaran yang kemarin sebesar-besarnya hasil jual beli Bapak Ibu itu sekarang itu adalah kecil. Apa miliar toh cilik. Neng walaupun piro hasil saiki entuk mung saiki laporanmu untunge kita 70-an. Ini laba 3.370.000. Neng sekecil-kecil angka ini karena ini adalah bisnis ya, dikerjakan bareng-bareng, dikerjakan secara tersistem. Sing muslim sopo, sing ngerjakan CSU sopo, ini sesok bisa beribu kali lipat. Jadi sekecil apapun hasil bisnis, mau minus sekalipun, itu adalah besar. Kenapa? Karena ini proses terus. CSO mana siji saya kira sendiri 32 itu mau disortir lagi. Nomor wis ora optimis kosong wae. Sesuk boleh bibit nih. Jam 1 untung ini. Sing urung til-til itu jam 1 tuh habis sini. Kungkun tekan isu. Pakai rapalis. Aku tanya masih mantap. Yang rontok itu, aura negatifnya hilang. Rezeki kok coba diteko ya apa? Mesti apa setan. Yes, diteko. Anggur saya mendek kayak setan. Jadi ya, nanti kalau belum selesai istighfar ya, tempat. Dan mari ya teman-teman, ini loh kita mau bikin bisnis. Ya besok kalau mengerjakan satu sekolah
itu kita dapat 10-20 orang. Ya, Pak Koy, bayangin nggak punya karyawan 20 orang? Rasa bayar, kongkon tugas-tugas, bayarnya ngambil ilmunya lagi. Nah ini gregetan gini. Selama 6 bulan loh, ya 6 bulan, 3 bulan. 3 ya? Yes, lumayan. 3 bulan lah, taruh 3 bulan. Terus berapa banyak postingan? Terus segera nanti dibuat. Ya, 3 bulan itu nanti bisa menciptakan banyak sekali tokoan-tokoan baru. Jadi tidak terkalahkan. Makanya suka ake-ake. Ya, suka ake-ake admin. Kemudian setelah ini nanti kita juga tidak berhenti pada itu. Ya. Pekerjaan-pekerjaan pengembangan CSO ke depan, pengembangan tim-tim ke depan, ini nggak boleh berhenti. Ya. Terus dilakukan edukasi dengan cepat. Beberapa pos yang sudah dimiliki ini dioptimalkan. Kalau perlu piket nanti dibagi 2, ya. Di rumah dalam ini wifi-nya udah full. Kemudian yang dilatih nanti seperti yang baru Pak Supri butuh pendampingan di sini. Itu nanti bisa megang divisi fashion misalnya. Kebetulan beliau ini kan fashion apa juga banyak tahu. Di bidang jahit kan. Listrik. Apa Pak? Listrik. Itu ya, listrik Pak itu ya. Pak yang satu. Oh itu boleh juga direktur. Mapan. Itu bisa diundang juga. Direktur jadi CSO itu bisa. Ya bisa. Nanti diundang aja di. Pak Jumapan. Walaupun nanti di daerah yang berbeda nggak masalah. Bisnis ini, bisnis to bisnis. Nanti amalnya ke sana boleh. Tapi kalau bisnis ya kita ada bisnis gitu. Karena memang ke depan kita nggak akan berhenti di sini. Ini kekuatan yang ada ini nanti kita akan menggarap di daerah-daerah lain. Tapi sebelum itu ya memang kita yang hari ini terkuat memang di sini. Coba startnya dari sini. Setelah itu kita nanti masuk ke Jawa Timur, cari yang sepaham dengan bisnis, masuk ke manapun. Kita nggak mau berhenti pada ranah-ranah yang tidak mendidik. Jadi ini semangat kita. Maka dari ini nanti saya lebih banyak bukan pada teori, hari ini mau praktek. Ya, teman-teman semua nanti gali berapa SMK mana yang mau ditarget pasangnya. Itu boleh. Ya kan? Di sini aja ini banyak gitu ya. Nanti tinggal kita memikirkan kalau di sini berapa orang, tinggal paling tambah-tambah meja kursi lah. Meja kursi. Nanti kalau sudah nggak muat betul, kita strateginya kerjasama dengan pelaku usaha. Banyak nanti di daerah sini aja udah banyak yang nawarin teman-teman saya itu. Rumah saya pakai. Nanti apa? Optimasinya produk mereka kita jual. Ya kan, kita optimasi. Jadi keuntungan kita ya bisa jualin produk, bisa punya keyakinan baru, dan itu sustainable gitu. Setelah nanti praktering itu, kalau anak-anak dalam 3 bulan dari hasil postingannya ini betul-betul bisa menghasilkan gitu. Kita punya target 3 bulan itu harus betul-betul bisa ada transaksional gitu. Nah, itu bisa kita lanjutkan kerjasamanya daripada anak-anak kita nanti kerja orang gitu kan, kerja ke kota. Kalau di desa aja mampu dan bisa menghasilkan lebih, ya kenapa tidak gitu ya. Ada, saya yakin kalau anak-anak muda ini terus digenjot, cara kerjanya juga beda, kecepatannya juga sangat beda, konsentrasinya powerful. Nah, seperti kita posting belok meneh pikirannya ngalih, baru mau posting pikirannya pindah pikiran meneh, karena banyak betul yang kan dikerjakan kan,
yang ingin dicapai itu. Jadi kalau anak itu udah ditugasin ini, jadi sekarang semua punya misi gitu ya. Ya, misinya saya tadi udah banyak juga nggak ada mahasiswa dan KKN, alhamdulillah banyak membantu mereka itu Pak. Program-program kayak gini kan belum punya modal. Ya untuk acara-acara besok itu saya nggak ada anak KKN, misalkan buat spanduk, masang spanduk, ataupun nanti masang-masang kursi, terserah pusing. Jadi awal dewi itu nanti tinggal mengolah peluang. Olah peluang bagaimana kita selalu akselerasi percepatan dengan banyak kalangan ya, setelah akademisi kita berpikir tentang bagaimana menggandeng government. Dari government power nanti bisa juga melalui DPRD kemarin aspirasi. Betul, DPRD ataupun lurah-lurah setempat. Jadi event-event seperti event budaya itu Pak Sam, kita sudah harus mikir yang kita undang siapa. Jangan sampai kita mengadakan acara tapi nggak ada poin gitu ya. Oh, siapa yang mau diundang? Itu tergantung kreativitas kita. Kepala dinas kabupaten kan, kepala dinas provinsi kan, lurah-lurah kan gitu ya. Lurah-lurahnya sopo, undangnya aja. Kita udah punya pemandangan ini untuk menghimpun di sana. Dan situlah kita menawarkan program-program, kita menjabarkan program-program ke mereka itu. Jadi nanti Bapak Ibu datang ke kelurahan itu sudah berpikirnya head to head dengan lurahnya. Pemandangan itu programnya apa? Itu Bapak sudah harus mulai diplomasi kayak gitu, Bu Nur ya. Sudah mana lurahnya, ini lurah mana? Masukkan ke agenda kerja kita. Apa yang kita tawarkan? Ya. Misalkan program membangun kebudayaan entrepreneurship. Bagaimana menciptakan entrepreneur di desa itu. Dengan cara apa? Kita ada sekolah entrepreneurnya yang bisa ditawarkan ke masyarakat melalui lurah-lurah itu untuk generasi muda yang nganggur, yang nggak ada kerjaan, yang bingung apa yang akan dikerjakan untuk ikut belajar ke situ, ikut business school itu, SPV school. Ya. Nanti beberapa titik bisa kita tawarkan, yang daerah bawah di Bangkul, yang daerah atas bisa di sini. Bisa dari tempat-tempat ini bisa kita mulakan yang ada titik-titik internet. Gitu. Ya. Jadi program-programnya dibuat nanti 3 bulan itu poinnya apa yang bisa kita tawarkan? Ya kan? Belajarnya kita program kalau tiap hari belajar dari pagi sampai sore ke mereka. Ya kan ada program riset, posting sama CSO, udah poin itu aja nanti seminggu. Jadi kita training, kemudian untuk yang 2 bulan 3 minggu sudah bisa praktek kerjanya, sudah mempraktekkan ilmunya yang dipelajari 1 minggu itu. Jadi apapun produk Bapak Ibu nanti Bapak Ibu udah nggak ini lagi, sudah nggak fokus di pekerjaan harian, tapi kolaborasi lagi. Nah itu kalau dilakukan dasar betul ya. Jadi ya kita melakukan hari-hari yang kita lakukan untuk pertahanan, kemudian kita membuat progresivitas melakukan pengembangan kerjasama kolaborasi antara ABG itu. Jadi itu yang kita tekankan di action dari sekarang. Kemarin saya sudah bikin format 3 kan. Ada praktikerin, ada teacherpreneur, ada kerjasama dengan kelurahan.
Tuh. Ini ada berapa orang? Kasih surat minimal 2 atau 3. Nanti di follow up lagi. Ya kan? Besok dipersiapkan lagi 3 surat lagi. Jadi dari sini nanti digali, ya, sekretaris menggali Pak Sukijan 3 SMK mana, 3 kelurahan mana, gitu kan. Jadi kalau sekolah itu ada 2 program, yaitu teacher trainer dan pra-carry. Nah, teacher trainer ini dibuat aja sama programnya 3 bulan. Ituin setiap hari, itu sore. Berapa dia punya waktu, 2 jam, 3 jam, problem gitu ya. Gitu. Nah, nanti bisa kolaborasi terus itu. Jadi setiap hari kita ada pekerjaan, jadi bukan mengerjakan pekerjaan kita dengan tangan kita, tugas kita adalah memberikan ilmu dan menugaskan produk-produk apa yang akan kita minta untuk menjadi poin-poin pembelajaran. Itu seperti itu. Dan kita fokus saja langsung ya, supaya waktu kita cukup, nggak banyak teori, karena kalau teori nggak ada hasil gitu ya. Jadi saya nggak mau kasih teori banyak-banyak. Sekarang hari ini praktek MTBR kita. Ya. Jadi mari berpikir, kita punya kesadaran untuk belajar hidup bersama, jadi membangun organisasi yang bagus ya. Terus berikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Jadi cara berpikir kita ya Bapak Ibu itu semuanya kita posisikan memang untuk menjadi bos-bos baru gitu ya, yang bicara manajerial ya. Tidak bisa dilakukan dengan sendiri seperti ini, karena pekerjaan seperti ini butuh support system, butuh strategi, butuh dorongan. Kalau nggak didorong sama pembina juga nggak akan jadi. Walaupun punya keinginan sebesar apapun akan mentok mungkin. Dorongannya kuat, tapi tidak punya tim tidak bisa. Nah, kita ingin semua ini nanti terformat dalam satu gerak kerja tim. Ya, nanti dari kondisi yang minus ini menjadi surplus dan terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, kita yakin 2 tahun ini kita fokus dalam kerjasama dengan ABG, Akademisi Business and Government. Dan sekarang action, ya, data semua yang hadir bisa bawa nama-nama ini, nanti dibantu. Tugasnya mungkin dibuat beberapa ya titik biar cepat Pak Khoir ya. Nanti Pak Khoir data daerah mana, nanti daerah mana, langsung di print aja satu-satu, dibantu di searching di Google. Syukur-syukur ada nama kepala sekolahnya, kalau nggak ada dikosongin aja dulu. Satu sekolah mungkin bisa ditawarkan 2 surat Pak ya, sekalian, jadi sekali jalan 2 poin kita dapat, dan itu dimasukkan database yang bagus untuk follow up, nanti kerjasama lebih lanjut. Karena apapun nanti bisa kita tawarkan. Mungkin kebudayaan juga ke depan bisa kita tawarkan. Ya, dengan sekolah, dengan kelurahan gitu ya. Gitu. Jadi nanti untuk kebudayaan saya pikir Pak Samia juga harus sudah berpikir bagaimana kita kerjasama dengan kelurahan-kelurahan itu untuk menjadi tempat. Kalau sekarang saya sudah mulai dari Bendung, gitu ya. Nanti bisa digarap dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Jadi kerjasama aja. Saya juga sudah mulai kerjasama untuk kebudayaan, siar budaya itu. Ya nanti sebagai alat siar budaya juga siar kebudayaan yang sedang kita usung ini. Ya ini entrepreneurship. Jadi kita masuk ke kelurahan itu, kita tawarkan seni budaya, kemudian kebudayaan yang sedang kita bangun, entrepreneurship. Dari sana kelurahan ini paling tidak kita sudah punya
ini loh ada S15 school gitu ya. Nanti kalau misalkan terlalu jauh bisa dilakukan di sana, kita harus spot sana, ngelatih ke tempat-tempat itu. Ya, kalau untuk streaming saya udah dapat satu channel ya, kasih gratis apa namanya streamingan sama sound. Jadi setiap pementasan kita bisa dapat backup itu. Nah nanti bisa kerjasama juga dengan perusahaan CSR gitu ya, untuk menggerakkan program kebudayaan. Jadi setiap event itu dia mau promosi apa, kita kasih panggung untuk bicara, kita lakukan streaming gitu ya. Nanti bisa berapa kontribusi untuk pementasan itu bisa dikembangkan. Syukur-syukur dia bisa support penuh, nah itu bisa menjadi kas kebudayaan nanti untuk kita eksplor lebih jauh pengembangan. Jadi konsepnya nanti kita bisa buat tempat-tempat seperti ini gitu ya, sebagai training center gitu. Di setiap kelurahan kalau bisa kita perkuat training center kayak gini ya, kolaborasinya cukup keren gitu ya. Sustainable kita, keamanan kita, kemudian bagaimana masyarakat itu kita kenalkan dengan program-program pelatihan seperti halnya hari ini kita gitu. Kemudian harapannya menjadi satu tim yang kita bangun terus menerus. Kita buat plot satu tim 3 orang gitu di bawah binaan Bapak Ibu nanti. Jadi pembina itu bukan hanya Pak Sugeng Mulyadi gitu ya. Itu pembina utama gak apa-apa. Nanti setiap Bapak Ibu ini adalah pembina-pembina selanjutnya untuk tim-tim itu. Jadi bisa dievaluasi di titik sana pembinanya siapa? Pak Samio. SDR. SDR gitu ya. Itu sudah bikin tim 3 orang gitu. Masa sih nyari satu kelurahan yang punya minat untuk online 3 orang nggak dapat gitu ya. Syukur 30 orang, kalau 30 orang kan udah bisa jadi 10 tim gitu. Itu yang namanya nanti kekuatan yang sedikit bisa membentuk kekuatan yang banyak. Ya, jadi ilmu yang Bapak Ibu punya itu harus dikembangbiakkan. Di bawah kendali Bapak Ibu dibuat sistemnya, SOP-nya. Gitu. Dibuat SOP-nya, ya. Tugas Pak Oe nanti buat SOP kerjasamanya. Itu kita punya target bahwa satu tim itu dalam sekian bulan harus bisa menghasilkan omset. Ada yang musting, 1 orang musting terus gitu ya. Gitu. Fasilitinya nanti SBFAS bisa kita siapkan lah. Karena nanti satu hosting aja kan bisa untuk beberapa tim gitu kan. Gitu. Support sistemnya dari kita. Jadi kendali di tangan kita semua. Nanti komitmen SBFAS kita semua ya siap investasi untuk pengembangan VPS hosting gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita sudah lontarkan surat-surat itu akan terjadi banyak tim. Dari anak sekolah itu bukan tidak mungkin terus nanti lepas kalau sudah menjadi satu dan bisa menghasilkan, mereka nggak perlu kemana-mana, dari hasil kerja mereka diteruskan terus kan gitu. Ya, dibuat satu kelompok. Jadi dalam beberapa tahun ini udah ribuan kelompok gitu. Oke ya gitu ya, bisa dibayangkan ya gitu ya. Alur kerja kita bisa dimengerti ya. Bisa. Ya. Jadi bukannya 23 CSO ya. Kalau 23 CSO yang bisa ngadirin 5 udah hebat. Udah hebat itu Pak. Ya, memang seperti itu persentasenya. Gitu. Karena untuk menciptakan 10 itu memang butuh 100 gitu loh. Manusia. Untuk menciptakan manusia yang jadi 10 membutuhkan 100. Oleh karenanya rekrutmennya itu memang everyday. Kerjasamanya itu ya kita membangun itu kerjasama itu nanti. Ya oke ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi memang kerja keras kita di tahun ini seperti itu ya. Sabar ya Nur. Ayo
kita sudah mau masuk mulai manajerial. Ya, ilmu yang kita dapatkan dikit-dikit kalau hanya riset, posting, melayani konsumen kan ngerti kan? Bisa kan? Ya itu sudah cukup untuk kita masuk ke organisasi. Jadi melalui grup sebagai legalitas perusahaan dan operasional SP Flash itu ke depan sudah saya pikir untuk kita masuk ke masyarakat oke. Jadi kita fokus semua, ajukan dari aku mau ke SMK ini dong kerjasamanya. SMK nanti bisa kita tawarkan 2 surat tadi, prakerin dan guru entrepreneur. Bagaimana seorang guru juga punya ilmu tentang entrepreneurship, syukur jadi praktisi juga. Karena dua sisi kehidupan hari ini itu udah holistik. Guru juga tidak boleh hanya mengandalkan dari gaji, pirosi gitu. Kalau dia punya kapasitas untuk membangun leadership lagi gitu ya, dengan support system SD Plus ini, ya saya pikir nanti bagaimana bisa menciptakan dan terkoordinir. Maka ada forum-forum koordinasi. Bapak Ibu harus bisa mimpin gitu ya. Kalau kita CSO meeting sekarang 7 orang pengurus, CSO berapa orang. Nah ke depan itu mungkin bisa beberapa leader-leader yang dengan sendirinya bisa mimpin. Kalau tidak ya sekarang ini dari pembelajaran bagaimana hari ini melakukan koordinasi itu sebagai sarana untuk leadership. Anak-anak kita itu ya hari ini lebih banyak merekam, banyak mendengar. Saya pikir kalau aktif terus mendengarkan, kemudian kedewasaan dirinya tumbuh, saya pikir setahun 2 tahun juga udah bisa lah melideri ya sekelas teman-teman sebayanya. Anak-anak kita juga harus bisa bangun tim dengan sebayanya di bangku kuliah mereka atau dengan adik-adik kelasnya kayak gitu. Nah, dari mana support sistem tadi modalnya? SP Plus siap berinvestasi. Butuh berapa VPS? Kalau penuh kita belikan lagi. Karena kami sangat yakin dunia digitalisasi ini adalah aset termahal. Ya, yang penting Bapak Ibu dari hasil-hasil itu jangan lupa untuk backup, gitu kan? Kalau migration itu ya setidaknya ya 6 bulan sekali lah gitu. Sewaktu-waktu mau kita pindah sudah aman, dah tenang itu, nggak hilang data. Ya kan VPS itu bisa kita pindah-pindah, semua kita. Kalau di sini mahal kita cari yang murah, kalau di sini remote kita cari yang murah, kalau di sini banyak virus kita pindah hosting, itu udah pekerjaan biasa. Jadi memang aset kita itu adalah pada postingan-postingan yang kita buat. Kemudian bagaimana kita membangun domain authority ya, dengan segala yang terkait untuk bisa membangun domain authority yang kuat itu aset-aset digital kita yang sangat mahal, sangat-sangat mahal. Jadi jangan disepelekan. Kita produksi sebanyak-banyaknya melalui program-program kerjasama, apapun yang dilakukan nanti buat blogkah, buat apakah, itu adalah menjadi backlink yang luar biasa untuk target utama web-web kita ya. SPFlash punya spflash.com ya, itu dijadikan target utama nanti untuk apapun yang kita posting di sana pasti top one. Dengan apa caranya? Semakin banyak bikin pasukan digital. Jadi semakin banyak pendukung-pendukung baru, web-web baru, ya kan? Dari situ. Jadi mari, akhir mulai data teman-teman, Pak Hidayat, di sini sudah ada terpikir SMK mana? Dari ambil yang terdekat dulu dengan lokasi Bapak Ibu. Saya di Sewon, ya SMK Sewon. Saya minta suratnya. Mau berapa surat? Tinggal nanti di print bareng sini ya. Dimulai dari sini, nanti habis ini printernya bawa lagi ke bawah. Nanti mau ngeprint kapanpun silahkan ya. Itu. Jadi kita punya 5 kabupaten untuk di Jogja ini dan sekitarnya, misalkan ada Cawas Paitan yang memungkinkan nanti anak-anak ke tempat lokasi-lokasi pembinaan kita itu nggak kejauhan, bisa terakses pulang pergi gitu ya. Jadi pagi berangkat,
pulang bisa sore gitu ya. Jadi mereka nggak perlu pusing nginep ya, gitu, nggak perlu pusing nginep, bisa pulang gitu. Siang mungkin mau istirahat pulang juga bisa gitu ya, karena terjangkau semuanya. Oke, ini saja saya pikir cukup, terus kita action. Demikian, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, merdeka.